Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Zikri dengan NIM 23042-151. Di sini saya akan mempresentasikan pola interaksi antar lembaga negara pada mata kuliah Ilmu Politik dengan dosen pengampu Kak Nora Eka Putri, SIP MSI. Pola interaksi antar lembaga negara mengacu pada hubungan antara satu lembaga negara dengan lembaga lainnya dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Hubungan antar lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan mempunyai prinsip check and balance, yaitu saling mengontrol dan menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara. Interaksi ini melibatkan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga-lembaga lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Ketiga lembaga ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun saling berkaitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, ketiga lembaga ini memiliki kedudukan yang sejajar dan saling mempengaruhi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Contohnya, dalam pembentukan undang-undang, DPR sebagai lembaga legislatif memegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang, tetapi dalam proses pembentukan undang-undang, DPR harus berkoordinasi dengan pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Hal ini menunjukkan adanya pola interaksi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam konteks pembentukan undang-undang. Selain itu, dalam konteks hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif, terdapat pola hubungan komunikasi yang dapat berupa bentuk kerjasama antara kedua lembaga tersebut. Bentuk kerjasama ini dapat terjadi dalam berbagai hal, seperti dalam pembentukan undang-undang, penyusunan kebijakan publik, dan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga. Dalam konteks hubungan antar lembaga yudikatif dengan lembaga legislatif dan eksekutif, terdapat prinsip check and balance yang mengatur keseimbangan kekuasaan antara ketiga lembaga negara tersebut. Prinsip ini menunjukkan adanya pola interaksi antara ketiga lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain yang saya sampaikan tadi, dalam konteks Indonesia, pola interaksi antar lembaga negara dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti hubungan antara pemerintah, pers, masyarakat, agama, dan pendidikan tinggi. Dalam konteks pendidikan tinggi, terdapat ketentuan yang mewajibkan interaksi antara dosen dengan mahasiswa secara langsung. Interaksi ini merupakan bagian dari proses pendidikan tinggi yang melibatkan lembaga pendidikan dan para mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat akademisi. Dari berbagai perspektif yang saya sampaikan tadi, pola interaksi antara lembaga negara legislatif, yudikatif, dan eksekutif mencerminkan kompleksitas hubungan antara lembaga-lembaga negara. Pola interaksi ini mempengaruhi dinamika sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menunjukkan pentingnya koordinasi dan kerjasama antara lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.